ayatnya yang ke-25. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar yang setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan apa? Oleh karena korbannya. Di dalam dosa itu ada marah. Di dalam dosa itu ada ingin membunuh. Di dalam dosa itu ingin berzina. Di dalam dosa itu ingin selingkuh. Di dalam dosa itu ingin nyeleweng. Di dalam dosa ini banyak yang kacau. Pokoknya segala macam dosa manusia ada di dalam dosa ini. Yesus datang karena Yesus naik ke sorga untuk apa? Menghapus. Dihapus. Saya kadang-kadang suka marah kalau lagi ngajar. Saya udah lukis bagus-bagus gambar. Udah lukis lagi sepanan, udah bagus tuh gambar. Ya. Bayangkan saudara saya gambar naga kepalanya 7, tanduknya 10. Bayangkan oleh saudara. Udah susah-susah bikin kumis, bikin datang aja muridmu, hapus aja gitu. Ya saya marah. Berarti kenapa? Karena saya mesti lukis lagi. Nah, Tuhan menghapus tulisan-tulisan dari dosa-dosa kita. Cuman berapa banyak yang yakin dosamu sudah diampuni? Dosaku sudah hilanglah, dosaku sudah hilanglah, dosaku sudah hilanglah, glory saya tahu, dosaku sudah hilanglah, oh puji Dia, dosaku sudah hilanglah. Saya mau tuh ikut-ikut saudara belajar-belajar. Dosaku sudah hilanglah, dosaku sudah hilanglah, glory saya tahu. Dosaku sudah hilanglah, oh pujihu. Dosaku sudah hilanglah. Dosaku sudah hilanglah. Dosaku sudah hilanglah. Glory saya tahu. Dosaku sudah hilanglah, oh puji Dia, oh pujihu. Ini kehilangan yang bikin orang senang. Ada kehilangan dompet. Aduh. Baru-baru ada satu jemaat dari GBI yang saya kenal dari kecil. Dia dipepet naik motor. Pepet kaget. Anak perempuan kaget pepet. Diambil laptopnya, diambil BBM-nya, diambil semua. Aduh, apa? Diambil semua. Digarong, dirampas di tengah jalan. Tapi kalau kehilangan dosa, kita mesti senang. Dosaku sudah hilanglah. Dosaku sudah hilanglah, glory saya tahu, dosaku sudah hilanglah, oh puji. Berani gak saudara ngomong, dosamu sudah hilanglah? Berani gak? Biasanya kita ngomong, dosaku sudah hilang, dosamu belum hilanglah. Jangan curang. Kalau dosa kita hilang, pasti dosa teman kita juga dihapuskan oleh Tuhan. Itu arti kenaikan Yesus untuk hari ini. Saya akan beri 5 berkat dari kenaikan Yesus. Yang pertama, Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Dengan suara yang nyaring kita baca. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Yang pertama, berkat dari kenaikan Yesus ke surga untuk kita hari ini. Saudara mendapatkan keselamatan. Ngomong dong, sukacita tuh. Kita mendapat apa?
Keselamatan dalam iman. Yang pertama apa? Keselamatan dalam usaha kita bukan? Bukan. Tetapi pemberian Allah. Ini yang diberi ketika Yesus naik ke sorga. Saudara diberikan keselamatan. Maka saya nggak bisa bilang, wah orang itu kacau, orang itu orang itu payah, orang itu ngaco, orang itu nggak bisa. Tuhan selamatkan dia loh. Ya, Tuhan selamatkan dia. Walaupun dia banyak salah. Kemarin saya dengar satu cerita, ada satu pendeta di Sulawesi Tengah. Dia khotbah. Serius sekali. Dia bilang, saudara-saudara sekalian, Tuhan memberi kepada kita 9 panca indera. Saudara ketawa. Namanya aja panca, 5 kan? Indra. Ini enggak, dia bilang 9. 2 kuping, 2 mata, 2 tangan, 2 kaki, 1 mulut. Dari mana datangnya itu? Tapi biar dia ngomong khotbah salah dia. Tuhan kasih loh keselamatan buat dia. Ada juga pendeta yang nyanyi, bulirnya, bulirnya, bulirnya sungguh heran. Istrinya bilang, papi, salah. Bilang, bulirnya, bulirnya, membawa keselamatan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Banyak yang sembuh oleh bulir Yesus. Nyanyi salah aja masih sembuh loh. Maka jangan ngejelek-jelekin orang loh. Mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kalau ketemu orang, saya udah selamat, saya juga. Saya juga. Saya sudah selamat, saya juga. Kita semua sudah diselamatkan. Kasih tos kiri kanan, kita sudah diselamatkan. Tos, high five. Haleluya. Ngomong. Kalau tangannya koreng jangan. Yang kedua, 1 Petrus 1 ayat ke-5. 1 Petrus pasal 1 ayat ke-5. Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Tadi selamat oleh iman, sekarang dipelihara. Security, dipelihara, dijaga. Tuhan jaga, Tuhan hentar. Di setiap waktu Tuhan jaga, Tuhan hentar. Dipelihara. Tanggal 1 Januari saya kasih nama tahun ini tahun apa? Pemeliharaan Tuhan. Yesus naik ke surga itu untuk kegunaan kita. Kita dipelihara. Dia peliharaku. Dia peliharaku. Di atau susah. Dulu saya kira waktu senang saya dipelihara, waktu susah dipelihara. Maksudnya senang dan susah itu dunia. Orang dunia lagi senang, orang dunia lagi susah. Tuhan punya pemeliharaan sama kita nggak berubah. Itu maksudnya. Dunia senang dan susah, senang dan susah, senang dan susah. Ini gara-gara Sukhoi nabrak salak yang segede gunung. Sampai orang nyanyi di gereja, salah nyanyi. Kunaikan Sukhoi padamu. Satu apa? Keselamatan. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, Markus 11. Dalam Markus 11,
ayatnya yang ke-24. Markus 11 ayat 24. Baca ya, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Yang percaya bilang amin dong. Jadi kalau sembahyang, saudara, itu jangan main-main. Jangan ngobrol kalau berdoa. Ingat loh, itu hak istimewa dari Tuhan diberikan kepada kita. Pakai. Sebab semuanya udah diberi. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya. Walaupun kita belum dapat, percaya. Walaupun kita belum dapat, belum sampai, percaya aja. Walaupun family camp-nya masih bulan Agustus, percaya. Saya bakal ikut. Percaya. Oh, kayaknya nggak ada yang percaya ya. Ada yang usul sama saya satu ibu. Om, pindahin dong. Jangan 17 Agustus, 18 Agustus. Kalau dia bayarin semua peserta sih boleh. Kita pindahin. Asal dia yang bayar semua peserta. Belum pernah dipindahin dari dulu. 17 Agustus saja. 17 Agustus saja. 17 Agustus saja. 17 Agustus. Kita memberikan satu waktu untuk keluarga kita. Apa yang kamu minta? Sekarang apa yang saudara mohon? Apa yang jadi cita-cita saudara? Dan doakan. Percayalah. Jadi saudara doa nggak ada gunanya kalau saudara doa dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Dengan mang-mang. Iya, enggak, iya, enggak, iya, enggak. Percayalah. Sebelum kita memilikinya, percayalah kita mendapatkannya. Percayalah kita memilikinya, mempunyainya sebelum kita mendapatkannya. Itu yang lebih tepat. Udah 3 loh percaya. Yang pertama menyelamatkan. Yang kedua memelihara. Yang ketiga, saudara didengar doanya. Nah, saya mesti kembali lagi ke pelajaran dasar. Yang keempat sekarang. 2 Korintus 5. Sebab ini banyak dilupakan. 2 Korintus 5. Ini kita suka lupa ini. Ayat ke-7. Baca bersama-sama dengan suara yang jelas. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara lihat di dompet saudara, dompet sudah tinggal isinya KTP. Sama kartu nama. Uang sudah nggak ada. Jangan saudara percaya itu. Saudara harus percaya Tuhan memelihara. Saudara harus percaya Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan menjamin. Apa yang kita rindukan, apa yang kita perlukan, pasti Tuhan berikan. Karena jalan kita dengan iman. Iman itu bukan lihat. Kalau lihat itu bukan iman. Jangan kayak murid Yesus namanya Thomas. Kalau belum aku mencucukkan tanganku di jarinya Yesus, aku nggak mau percaya. Maria Magdalena bilang, sudah bangkit, Yesus sudah bangkit. Kalau aku belum cucukkan di rusuknya, aku nggak mau percaya.